Apakah Anda lelah melihat bibit tomat Anda tumbuh kurus, tinggi, dan lemah yang sering kita sebut kutilang? Sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya selalu sama. Batang yang rapuh dan pertumbuhan yang lambat. Bagaimana jika saya katakan ada sebuah metode dari Jepang yang tidak hanya mencegah masalah ini, tapi juga bisa membuat Anda panen 1 bulan lebih awal? Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi ini nyata. Di video ini, kita akan bongkar tuntas rahasia yang dipadukan dengan teknik modern ini, langkah demi langkah. Siapkan catatan Anda, karena setelah ini, cara Anda memandang budidaya tomat akan berubah selamanya. Anda akan belajar bagaimana menciptakan tanaman tomat yang kokoh dari hari pertama, dengan sistem perakaran masif yang menjadi kunci panen melimpah dan super cepat. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Sebelum kita masuk ke metodenya, penting untuk memahami musuh utama kita, etiolasi, atau yang lebih dikenal dengan istilah kutilang, alias kurus, tinggi, dan langsing. Kondisi ini terjadi ketika bibit tanaman tidak mendapatkan cahaya yang cukup. Secara naluriah, bibit akan meregangkan batangnya sekuat tenaga untuk mencari sumber cahaya, mengorbankan kekuatan dan ketebalan batang demi mencapai ketinggian. Hasilnya adalah tanaman yang pucat, lemah, dan sangat rentan terhadap penyakit serta kerusakan fisik. Di sisi lain, filosofi berkebun di Jepang sangat menekankan pada presisi, efisiensi, dan menciptakan fondasi yang sempurna. Mereka percaya bahwa awal yang kuat akan menentukan hasil akhir yang gemilang. Metode yang akan kita pelajari ini bukanlah sihir, melainkan penerapan prinsip-prinsip ini secara cermat pada setiap tahap pertumbuhan bibit tomat, mengubah kelemahan potensial menjadi kekuatan yang luar biasa. Langkah pertama dalam filosofi Jepang adalah kesempurnaan sejak awal, dan itu dimulai dari pemilihan benih. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebutir benih. Ini bukan hanya tentang membeli merek yang mahal, tetapi tentang memahami potensi genetik di dalamnya. Para petani Jepang yang cermat akan mencari varietas tomat yang secara alami memiliki karakteristik unggul, seperti ketahanan terhadap penyakit lokal, masa berbuah yang lebih singkat atau genjah, dan tentu saja rasa yang lezat. Perhatikan informasi pada kemasan benih. Cari keterangan seperti tanggal kedaluarsa untuk memastikan viabilitasnya masih tinggi. Benih yang baik seringkali terlihat lebih berisi dan seragam ukurannya. Beberapa petani bahkan melakukan tes apung, di mana benih yang tenggelam dalam air dianggap memiliki kualitas lebih baik daripada yang mengapung. Memulai dengan benih unggul seperti memberi pelari maraton sepatu terbaik. Anda memberinya kesempatan terbesar untuk berhasil sejak garis start. Ini adalah investasi awal yang akan terbayar lunas saat panen tiba. Setelah benih terbaik terpilih, fondasi berikutnya adalah media semai. Lupakan mengambil tanah langsung dari kebun. Tanah kebun seringkali mengandung spora jamur patogen, telur hama, dan benih gulma yang bisa menjadi bencana bagi bibit yang masih rentan. Metode Jepang menuntut media semai yang steril dan terkontrol. Tujuannya adalah untuk mencegah penyakit damping off atau rebah semai, di mana pangkal batang bibit membusuk dan roboh. Anda bisa membuat campuran ideal sendiri. Kombinasi yang populer adalah cokopit untuk menahan kelembapan, sekam bakar untuk porositas atau sirkulasi udara yang baik, dan kompos atau vermikompos yang sudah matang dan diayak sebagai sumber nutrisi awal. Sebelum digunakan, banyak yang mensterilkan media ini dengan cara mengukusnya atau menyiramnya dengan air mendidih dan membiarkannya dingin. Langkah ini mungkin terdengar merepotkan, tetapi ini adalah asuransi terbaik untuk memastikan setiap benih yang berkecambah memiliki awal yang bersih dan sehat, bebas dari ancaman yang tak terlihat. Di mana Anda menanam benih sama pentingnya dengan apa yang Anda gunakan untuk menanamnya. Hindari menabur semua benih dalam satu wadah besar. Meskipun terlihat praktis di awal, ini akan menciptakan persaingan ketat antar bibit untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Lebih buruk lagi, saat tiba waktunya untuk memindahkan bibit, akarnya akan saling terkait dan pasti akan ada yang rusak, menyebabkan stres atau syok pindah tanam yang parah. Pendekatan Jepang yang presisi merekomendasikan penggunaan wadah individual sejak awal. Anda bisa menggunakan tray semai dengan banyak lubang, atau pot-pot kecil berukuran sekitar 5 hingga 7 cm. Setiap lubang atau pot hanya untuk satu benih. Metode ini memastikan setiap bibit memiliki ruangnya sendiri untuk tumbuh tanpa gangguan. Akarnya akan membentuk bola akar yang rapi dan kompak, membuat proses pindah tanam nanti menjadi sangat mudah dan bebas stres bagi tanaman.
Ini adalah perwujudan prinsip efisiensi, sedikit kerja ekstra di awal untuk hasil yang jauh lebih baik di kemudian hari. Untuk memberikan dorongan awal dan mempercepat proses perkecambahan, teknik perendaman benih adalah langkah kecil yang memberikan dampak besar. Benih tomat memiliki lapisan pelindung yang terkadang bisa sedikit alot. Proses perendaman membantu melunakkan lapisan ini, seolah-olah memberi sinyal kepada embrio di dalamnya bahwa kondisi lingkungan sudah ideal untuk mulai tumbuh. Caranya sangat sederhana. Anda bisa merendam benih dalam air hangat, bukan panas, dengan suhu sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius selama beberapa jam, biasanya antara 4 hingga 8 jam. Jangan merendam terlalu lama karena benih bisa kehabisan oksigen dan membusuk. Beberapa praktisi yang lebih maju menambahkan stimulan alami ke dalam air rendaman. Misalnya, air rendaman bawang merah yang diiris tipis, yang dikenal mengandung hormon auksin alami untuk merangsang pertumbuhan akar. Langkah ini tidak hanya mempercepat waktu berkecambah beberapa hari, tetapi juga memastikan perkecambahan yang lebih seragam di seluruh benih Anda. Prinsip satu lubang satu benih adalah inti dari presisi dalam metode penyemaian Jepang. Ini mungkin terasa boros atau lambat dibandingkan dengan menabur segenggam benih sekaligus, tetapi manfaat jangka panjangnya tidak ternilai. Ketika Anda menempatkan hanya satu benih di setiap pot atau lubang tray, Anda secara efektif menghilangkan kompetisi sejak detik pertama. Setiap bibit yang tumbuh tidak perlu berebut sumber daya dengan saudaranya. Ia akan mendapatkan akses penuh terhadap air, nutrisi, dan yang terpenting, cahaya. Ini secara langsung berkontribusi pada pencegahan etiolasi atau kutilang. Karena tidak ada bibit lain yang menaunginya, ia tidak merasa perlu untuk meregangkan batang secara berlebihan. Hasilnya adalah bibit yang tumbuh lebih pendek, lebih gempal, dengan batang yang tebal dan kokoh sejak awal. Ini adalah fondasi dari tanaman yang kuat. Selain itu, metode ini menghemat waktu dan tenaga Anda nanti karena tidak perlu melakukan penjarangan bibit, sebuah proses yang bisa merusak akar bibit yang dipertahankan. Kedalaman penanaman benih adalah detail kecil yang sering diabaikan, namun memiliki pengaruh besar pada keberhasilan perkecambahan. Aturan emas yang diikuti oleh para pekebun berpengalaman adalah menanam benih pada kedalaman sekitar 2 hingga 3 kali diameternya. Untuk benih tomat yang kecil, ini berarti kedalaman yang sangat dangkal, mungkin hanya sekitar setengah sentimeter. Jika benih ditanam terlalu dalam, ia akan menghabiskan terlalu banyak cadangan energinya hanya untuk mencoba mencapai permukaan tanah. Seringkali, ia akan kehabisan tenaga sebelum berhasil dan akhirnya mati. Sebaliknya, jika ditanam terlalu dangkal atau hanya diletakkan di permukaan, benih berisiko mengering sebelum sempat berkecambah, atau akarnya tidak bisa menancap dengan baik ke dalam media tanam. Gunakan ujung pensil atau lidi untuk membuat lubang kecil yang seragam di setiap pot. Setelah benih diletakkan, tutup dengan lapisan tipis media tanam dan tekan dengan lembut untuk memastikan kontak yang baik antara benih dan media. Inilah kunci utama untuk mengalahkan kutilang selamanya. Kontrol cahaya yang intens dan segera. Banyak pemula membuat kesalahan dengan menunggu bibit tumbuh cukup tinggi sebelum memberinya cahaya penuh. Ini adalah resep pasti untuk etiolasi. Begitu Anda melihat lengkungan kecil pertama dari kecambah yang menembus permukaan tanah, bibit tersebut harus segera mendapatkan cahaya yang sangat terang. Jika Anda menyemai di dalam ruangan, letakkan tray semai di ambang jendela yang menghadap ke selatan, yang menerima setidaknya 6 hingga 8 jam sinar matahari langsung. Namun, solusi terbaik dan paling terkontrol adalah dengan menggunakan lampu tanam atau grow light. Atur lampu agar berada hanya beberapa sentimeter di atas bibit dan nyalakan selama 12 hingga 16 jam setiap hari. Cahaya yang intens dan dekat ini memberi sinyal pada bibit bahwa ia tidak perlu meregang untuk mencari cahaya, sehingga ia akan memfokuskan energinya untuk membangun batang yang tebal dan daun yang sehat. Ini adalah langkah paling kritis dalam menciptakan bibit tomat yang kekar. Sama seperti cahaya, suhu memainkan peran vital dalam kecepatan dan keseragaman perkecambahan. Benih tomat, seperti benih tanaman musim panas lainnya, menyukai kehangatan untuk bangun dari masa dormansinya. Suhu ideal untuk perkecambahan benih tomat adalah sekitar 21 hingga 27 derajat Celcius. Jika media semai terlalu dingin, proses perkecambahan akan menjadi sangat lambat, tidak merata, atau bahkan gagal sama sekali. Jika terlalu panas, bisa merusak embrio.
Untuk menjaga suhu tetap konsisten, terutama jika Anda tinggal di daerah yang lebih dingin, Anda bisa menggunakan heating mat atau alas pemanas yang dirancang khusus untuk tray semai. Letakkan tray semai Anda di atas alas ini. Alternatif yang lebih sederhana adalah meletakkan tray di tempat yang hangat di rumah Anda, seperti di atas kulkas atau di dekat pemanas air. Menjaga suhu tanah yang hangat dan stabil adalah cara pasti untuk melihat kecambah hijau muncul dari tanah dalam waktu singkat, seringkali hanya dalam 5 hingga 7 hari. Banyak orang berpikir hardening off atau proses pengerasan bibit hanya dilakukan sesaat sebelum bibit dipindahkan ke kebun. Namun, dalam metode Jepang, proses ini dimulai jauh lebih awal dalam skala mikro. Tujuannya adalah untuk membangun otot pada batang tanaman sejak usia dini. Setelah bibit memiliki set daun sejatinya yang pertama, Anda bisa mulai memberikan stimulasi fisik yang lembut. Salah satu caranya adalah dengan meletakkan kipas angin kecil di dekat tray semai dan menyalakannya dengan kecepatan rendah selama beberapa jam setiap hari. Gerakan udara yang konstan ini meniru angin sepoi-sepoi di alam liar yang memaksa batang bibit untuk menjadi lebih tebal dan lebih kuat untuk menahan goyangan. Cara lain adalah dengan mengelus lembut bagian atas bibit dengan tangan Anda beberapa kali sehari. Sentuhan ini juga memberikan sinyal pada tanaman untuk memperkuat dinding selnya. Proses pengerasan dini ini adalah latihan kekuatan bagi bibit Anda, memastikan mereka tumbuh menjadi tanaman yang tangguh dan tidak mudah patah. Benih tomat datang dengan bekal makanannya sendiri dalam bentuk kotiledon atau 2 daun pertama yang muncul. Bekal ini cukup untuk beberapa hari pertama kehidupannya. Namun setelah bibit menumbuhkan set daun sejatinya yang pertama, daun yang terlihat seperti daun tomat mini, saatnya untuk memberikan nutrisi tambahan. Tapi hati-hati, bibit yang masih sangat muda sangat sensitif terhadap pupuk. Dosis yang terlalu kuat bisa membakar akarnya yang halus. Gunakan pupuk cair yang seimbang, seperti pupuk dengan rasio NPK 10-10-10 atau 20-20-20, tetapi larutkan dengan dosis yang sangat rendah, sekitar 1/4 atau bahkan 1/8 dari dosis yang dianjurkan pada kemasan. Lakukan pemupukan ringan ini sekali seminggu. Filosofi Jepang seringkali lebih menyukai nutrisi organik, seperti teh kompos yang sangat encer atau emulsi ikan. Memberikan nutrisi yang tepat pada waktu yang tepat adalah seperti memberi bayi makanan pendamping ASI. Ini membangun fondasi untuk pertumbuhan yang sehat dan kuat di masa depan. Cara Anda menyiram bibit yang baru tumbuh bisa menentukan hidup atau matinya. Menggunakan gembor atau gayung untuk menyiram dapat dengan mudah menghanyutkan media tanam, menggeser posisi benih, atau bahkan mematahkan batang bibit yang masih rapuh. Pendekatan yang jauh lebih baik dan lembut adalah dengan menggunakan botol semprot untuk menciptakan kabut halus. Semprotkan air secara merata ke seluruh permukaan media tanam hingga terlihat lembab, tetapi tidak basah kuyup atau tergenang. Penyiraman kabut memastikan kelembapan meresap secara perlahan tanpa mengganggu struktur media tanam. Alternatif lain yang sangat efektif adalah bottom watering atau penyiraman dari bawah. Letakkan pot-pot kecil atau tray semai Anda di dalam nampan yang lebih besar, lalu isi nampan tersebut dengan air. Biarkan media tanam menyerap air dari bawah melalui lubang drainase sampai permukaan atasnya terasa lembab. Metode ini mendorong akar untuk tumbuh ke bawah mencari air, menciptakan sistem perakaran yang lebih dalam dan kuat. Ini adalah tahap di mana kita mulai beralih dari pencegahan kutilang ke percepatan pertumbuhan. Setelah bibit Anda memiliki sekitar 3 hingga 4 set daun sejati dan tingginya mencapai sekitar 10 hingga 15 cm, ia siap untuk pindah tanam pertama. Bukan ke kebun, tetapi ke pot yang sedikit lebih besar, misalnya dari tray semai ke pot berukuran 10 cm. Momen ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak ruang bagi akar untuk berkembang sebelum dipindahkan ke lokasi akhir. Saat mengeluarkan bibit dari wadah awalnya, lakukan dengan sangat hati-hati. Jangan pernah menarik batangnya. Balikkan pot dan tekan dengan lembut, atau gunakan alat kecil untuk mencongkel bola akar secara utuh. Sedikit kerusakan pada akar pada tahap ini dapat menghambat pertumbuhan selama berminggu-minggu. Pindah tanam pertama ini adalah persiapan untuk langkah inti dari metode Jepang yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu teknik tanam miring yang revolusioner. Sekarang kita sampai pada inti dari metode Jepang yang akan merevolusi cara Anda menanam tomat.
Lupakan menanam bibit secara tegak lurus seperti yang biasa kita lakukan. Teknik ini disebut teknik rebah atau tanam miring. Idenya sederhana namun jenius. Saat memindahkan bibit ke pot yang lebih besar, alih-alih membuat lubang tanam yang dalam, Anda justru membuat sebuah parit atau alur yang dangkal. Panjangnya sekitar 2/3 dari tinggi bibit tomat Anda. Kemudian, Anda secara perlahan merebahkan bibit tomat di dalam parit tersebut. Hati-hati jangan sampai batangnya patah. Anda harus membuang daun-daun di bagian bawah batang. Sisakan hanya beberapa set daun di bagian pucuknya. Bagian pucuk inilah yang akan Anda arahkan sedikit melengkung ke atas, agar keluar dari permukaan tanah. Sisa batang yang tadi Anda rebahkan, sekarang ditimbun dengan media tanam yang gembur. Apa yang terjadi selanjutnya adalah keajaiban biologi. Seluruh bagian batang yang terkubur di dalam tanah itu akan menumbuhkan akar-akar baru di sepanjang batangnya. Ini adalah akar adventif. Mengapa menanam bibit secara miring atau direbahkan ini begitu efektif? Jawabannya terletak pada penciptaan sistem perakaran yang supermasif. Batang tomat memiliki kemampuan luar biasa untuk menumbuhkan akar di sepanjang permukaannya jika bersentuhan dengan tanah yang lembab. Dengan menanamnya secara miring, Anda secara drastis meningkatkan panjang batang yang terkubur di dalam tanah. Setiap sentimeter batang yang terkubur itu adalah pabrik akar potensial. Alih-alih hanya memiliki satu set akar utama di bagian bawah, tanaman Anda sekarang akan memiliki ratusan akar tambahan yang menyebar secara horizontal di lapisan atas tanah yang kaya nutrisi dan oksigen. Sistem perakaran yang luas ini ibarat memiliki pipa air dan selang nutrisi yang jauh lebih besar. Tanaman dapat menyerap air dan unsur hara dengan jauh lebih efisien. Fondasi yang luar biasa kuat ini memungkinkan bagian atas tanaman tumbuh lebih cepat, lebih subur, dan yang terpenting mampu mendukung produksi bunga dan buah yang lebih awal dan lebih banyak. Sementara bibit Anda tumbuh kuat di dalam pot, saatnya mempersiapkan rumah permanennya di kebun. Filosofi Jepang tidak mentolerir jalan pintas dalam persiapan lahan. Tanah yang subur dan gembur adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Mulailah dengan menggemburkan tanah setidaknya sedalam 30 cm. Ini akan memudahkan akar untuk menembus dan berkembang. Selanjutnya berikan nutrisi yang melimpah. Campurkan kompos matang, pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik, atau bahan organik lainnya dalam jumlah yang banyak. Tomat adalah tanaman yang rakus nutrisi, dan memberikan bank makanan di dalam tanah akan memastikan mereka tidak pernah kelaparan. Pastikan juga drainase lahan Anda baik. Tomat tidak suka akarnya tergenang air. Jika tanah Anda cenderung padat atau liat, pertimbangkan untuk membuat bedengan yang lebih tinggi. Persiapan lahan yang matang ini adalah cara Anda mengatakan, "Selamat datang" kepada tanaman tomat, menyediakan semua yang mereka butuhkan untuk tumbuh subur dan produktif. Setelah bibit Anda di pot sementara sudah terlihat kokoh dan cuaca di luar sudah cukup hangat tanpa ancaman embun beku, saatnya untuk pindah tanam final. Ini adalah kesempatan kedua untuk menerapkan dan memaksimalkan teknik tanam miring. Saat Anda mempersiapkan lubang tanam di kebun, buatlah lagi dalam bentuk parit dangkal, bukan lubang dalam. Keluarkan bibit dari potnya dengan hati-hati, usahakan agar bola akarnya tetap utuh. Buang lagi beberapa set daun bagian bawah, sisakan hanya pucuknya yang sehat. Rebahkan bola akar dan batang di dalam parit. Dan lagi-lagi, lengkungkan pucuknya dengan lembut ke arah atas sehingga ia berdiri tegak di atas permukaan tanah. Timbun batang yang direbahkan dengan tanah yang sudah Anda persiapkan dengan baik. Dengan melakukan teknik ini 2 kali, sekali di pot dan sekali di kebun, Anda sedang menciptakan sistem perakaran ganda yang tidak ada duanya. Tanaman Anda akan tertanam dengan sangat kokoh dan memiliki kapasitas penyerapan nutrisi yang fenomenal. Presisi tidak berhenti setelah tanaman masuk ke dalam tanah. Jarak tanam adalah faktor penting yang sering diabaikan. Menanam tomat terlalu rapat adalah kesalahan umum yang dapat mengundang banyak masalah. Tanaman yang berdesakan akan saling bersaing untuk mendapatkan sinar matahari, yang dapat menyebabkan pertumbuhan yang lemah dan memicu etiolasi, bahkan pada tanaman dewasa. Lebih penting lagi, jarak yang terlalu rapat akan menghambat sirkulasi udara di antara tanaman. Daun akan tetap lembab lebih lama setelah hujan atau penyiraman, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi jamur patogen seperti penyakit busuk daun, late blight, untuk berkembang biak.
Aturan umum yang baik adalah memberikan jarak setidaknya 60 hingga 90 cm antar tanaman tomat. Jarak ini mungkin terlihat sangat lebar pada awalnya, tetapi percayalah, saat tanaman tumbuh dewasa, mereka akan mengisi ruang tersebut. Jarak yang tepat adalah investasi untuk kesehatan tanaman dan kemudahan perawatan di masa depan. Setelah tanaman tomat Anda mapan dan mulai tumbuh dengan cepat, saatnya untuk melakukan pemangkasan cerdas. Tujuannya adalah untuk mengarahkan energi tanaman ke tempat yang paling penting, produksi buah, bukan produksi daun yang berlebihan. Fokus utama dari pemangkasan ini adalah menghilangkan suckers atau tunas air. Tunas ini tumbuh di ketiak antara batang utama dan cabang daun. Jika dibiarkan, setiap tunas air ini akan tumbuh menjadi batang baru, menciptakan tanaman yang sangat rimbun, tetapi dengan buah yang lebih sedikit dan lebih kecil. Dengan rutin memeriksa tanaman Anda setiap beberapa hari dan membuang tunas air ini saat masih kecil, bisa dipetik dengan jari. Anda memaksa tanaman untuk mengirimkan semua gula dan nutrisinya ke cabang-cabang utama yang akan menghasilkan bunga dan buah. Teknik ini tidak hanya menghasilkan buah yang lebih besar dan lebih cepat matang, tetapi juga meningkatkan sirkulasi udara di dalam kanopi tanaman yang sekali lagi membantu mencegah penyakit. Efisiensi adalah inti dari metode Jepang, dan ini sangat berlaku dalam manajemen air. Tomat membutuhkan kelembapan yang konsisten untuk tumbuh dengan baik dan mencegah masalah seperti busuk ujung buah, blossom end rot. Penyiraman yang tidak teratur, di mana tanah dibiarkan kering kerontang lalu disiram berlebihan, akan membuat tanaman stres. Cara terbaik adalah menyiram secara mendalam dan tidak terlalu sering. Pastikan air meresap jauh ke dalam zona akar. Untuk meningkatkan efisiensi dan menjaga kelembapan tanah, penggunaan mulsa adalah suatu keharusan. Setelah menanam, sebarkan lapisan mulsa organik setebal 5 hingga 10 cm di sekitar pangkal tanaman. Anda bisa menggunakan jerami, daun kering, atau potongan rumput. Mulsa akan mengurangi penguapan air dari tanah, menekan pertumbuhan gulma yang bersaing, dan menjaga suhu tanah tetap stabil. Ini adalah cara sederhana namun sangat efektif untuk menciptakan kondisi pertumbuhan yang ideal bagi tanaman tomat Anda. Meskipun Anda telah memberikan fondasi nutrisi yang kaya di awal, tomat yang tumbuh cepat akan menghabiskan persediaan tersebut. Oleh karena itu, pemupukan lanjutan yang terjadwal sangatlah penting. Rencanakan jadwal pemupukan Anda. Pada fase pertumbuhan awal setelah pindah tanam, tanaman membutuhkan lebih banyak nitrogen untuk membangun daun dan batang yang kuat. Anda bisa memberikan pupuk dengan kandungan nitrogen yang sedikit lebih tinggi. Namun, begitu Anda melihat bunga pertama mulai muncul, inilah saatnya untuk mengubah strategi. Kurangi nitrogen dan tingkatkan kandungan fosfor, Pe, dan kalium, Ka. Fosfor sangat penting untuk perkembangan bunga dan akar, sementara kalium berperan besar dalam pembentukan dan pembesaran buah, serta meningkatkan rasa. Anda bisa menggunakan pupuk khusus buah atau pupuk NPK seimbang. Berikan pupuk susulan ini setiap 2 hingga 3 minggu sekali, sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Pemupukan yang tepat waktu adalah bahan bakar yang akan mendorong tanaman Anda melewati garis finish menuju panen yang cepat dan melimpah. Jadi, inilah rangkumannya. Rahasia panen tomat sebulan lebih awal dan bebas dari bibit kutilang bukanlah satu trik sulap, melainkan sebuah filosofi presisi yang diterapkan pada setiap langkah. Mulai dari memilih benih jawara, menciptakan media semai yang steril, mengontrol cahaya dan suhu secara ketat, hingga puncaknya pada teknik tanam miring atau rebah yang revolusioner. Teknik ini secara fundamental mengubah arsitektur tanaman, menciptakan sistem perakaran supermasif yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan yang eksplosif. Ditambah dengan pemangkasan cerdas dan pemupukan terjadwal, Anda tidak hanya menghindari masalah umum, tetapi secara aktif mempercepat siklus hidup tanaman. Anda menciptakan sebuah atlet tomat yang kuat, efisien, dan siap berproduksi secara maksimal dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah bukti bahwa perhatian terhadap detail di awal akan memberikan imbalan yang luar biasa pada akhirnya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa video ini memberikan pencerahan dan inspirasi baru untuk kebun Anda, kami akan sangat senang jika Anda menekan tombol like, subscribe, dan yang terpenting, nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus belajar berkebun bersama. Sekarang giliran Anda. Apa metode andalan Anda untuk menanam tomat? Apakah Anda pernah mencoba teknik tanam miring ini sebelumnya?
Bagikan kisah sukses atau bahkan kegagalan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita ciptakan komunitas di mana kita semua bisa saling berbagi dan tumbuh bersama.